Mana tali? Meski belum sepenuhnya resmi menyandang status single parent, namun istri komedian Sule sudah warawiri kerja mulai menjadi narasumber hingga menjalani syuting, bahkan diam-diam tengah berencana menelurkan single terbaru bersama sepupunya Astrid yang tak lain istri Uya Kuya. Tapi setiap kali awak media minta wawancara, setiap kali itu pula Natalie berusaha bungkam 1000 bahasa. Natalie gimana Natalie? Sedikit udah. Sedikit Bu. Natalie itu orangnya nggak kayak cerita-cerita. Pokoknya tiba-tiba tuh jeder gitu ya. Cuman setelah kejadian itu kita pasti ngobrol. Kan sebagai tantenya apa yang bisa gua bantu, bener ya? Ya kan. Tapi bagaimanapun gua tetap orang luar. Gua mau nasehatin A sampai Z sampai balik lagi ke A. Semua kan keputusan di Natalie dan Kang Sule. Jadi ya kaget lah. Cuman kan saya nggak bisa ikut campur terlalu banyak karena waktu Natalie datang ke saya pun dia kan ternyata sudah bermasalah lama. Jadi bukan karena saya juga, dia kan justru cerita di situ gitu. Jika di hadapan awak media, ia berusaha bungkam atas semua kemelut perasaannya. Namun ketika menjadi narasumber podcast, ia justru bisa belak-belakan bicara hingga tangis meleleh ketika mencurahkan isi hatinya terkait perang panasnya dengan Putri Delina di media sosial, serta menceritakan bagaimana sikap dingin Sule kepadanya sebelum ia minggat dari Istana Tambun Bekasi. Jikapun bersuara saat ditodong wawancara, ia hanya memberi keterangan selintas saja. Lantas mungkinkah ia khawatir keceplosan membongkar aib keluarga sang suami? Bukankah di podcast Uya Kuya, ia sudah begitu gamblang bercerita jika selama kepergiannya, ia mengaku tak pernah disapa sang suami Enty Sutisna untuk sekedar menanyakan bagaimana kabarnya, apalagi berharap anak-anak sambungnya Rizky Febian dan Putri. Kecuali mereka hanya menanyakan kondisi putra semata wayangnya. Mungkinkah Natalie khawatir Sule dan anak-anak sambungnya makin murka jika bicara di depan awak media? Perkembangannya seperti apa, Bun? Bun, sedikit aja Bun. Bun, sedikit Bun. sebenarnya aku baik-baik aja. Aku berani di depan kamera. Santai aja kali ya? Santai aja berarti. Happy aja lah. Biasanya orang kan kalau Semua orang itu berhak untuk mengekspresikan, menceritakan atau mengekspresikan permasalahan. Ada orang yang suka memendam. Ada orang yang suka bisa membuat jadi lega setelah dia merilis semuanya, setelah dia cerita. Ya, saat Natalie gencar mencurahkan perasaannya di podcast, Putri Delina tampaknya mulai gundah. Bahkan ketika ia berkumpul bersama keluarga, adik dan ayahnya Sule, serta sang kekasih, sambil menghabiskan malam ditemani sajian panggangan sate, beberapa kali mengeluh tak mau banyak bicara, silence is golden, katanya. Lantas, mungkinkah kata-kata itu ditujukan sebagai sindiran untuk ibu sambungnya yang belakangan warawiri jadi bintang tamu? Mungkinkah Putri jengah karena Natalie terlalu banyak bicara hingga ia jadi sasaran gunjingan netizen? Pokoknya dianggap seru aja ya. Maaf kalau misalnya perkataan kita kurang mengenakan atau apapun itu. Kadang memang faktanya seperti itu. Yang tahu cuman kita semua gitu ya. Yang ada di sini. But kita silent is gold ya. Silent is gold. Iya kan? Bukan. Apa dong? Diam itu emas. Silent is gold. Iya dong. kalau agak ngomong dikit, platinum lah naik. Mana Bun? Perasaannya Bun sekarang Bun. Bun, sedikit aja Bun. Sedikit aja. Maaf ya Pak ya. Persiapannya udah tanggal 20 Bun, saya undang podcast Bunda. Bun, datang ke podcast ya. menengahi mereka. Kalau untuk menengahi mereka pasti gua tantenya pasti pengen mereka baik-baik aja. Di tengah situasi batin, Natalie yang masih penuh gejolak, Sule sendiri tampak lebih santai atau cuek ketika berkumpul dengan anak-anaknya. Tanpa kehadiran Natalie, Sule dan anak-anaknya asik mengumbar canda, tak ada sedikit pun raut sedih dari wajah Sule. Terima kasih Bun. Ferdi, kalau soal Ferdi, nggak usah Ferdi, semuanya anak-anaknya Kang Sule dia kangen. Dia kangen, dia selalu ngomong dia sayang. Sayang, kangen banget.
Sebagai lelaki dan suami sekaligus ayah yang sudah mencecap pahit getir pengalaman hidup, Sule tentu saja bisa mengatasi ujian hidup. Ia bahkan sejak awal sudah ikhlas melepas Natalie, bahkan tak mau bersusah payah merayu sang istri untuk kembali ke pelukannya. Apalagi ia sadar jika tak bisa sepenuhnya memiliki Natalie. Pasti pengen mereka ngobrol, itu kita pengen. Karena Tujuan kita habis pulang dari Bali memang aku mau ngobrol sama Kang Sule, mau ngobrol sama Natalie, kita ngobrol bareng-bareng. Isu bahwa Sule juga seolah-olah tidak peduli, tidak mau menengahi, itu kan ya. Saya bisa jadi saksi bahwa usaha Sule itu sudah dilakukan. Dia sudah negor Putri sampai harus minta maaf tuh. Salah satunya selain kesadaran Putri pun juga diingatkan oleh Sule. Natalie cerita, Kang Sule juga cerita sama saya, Kang Sule ngobrol sama saya 3 jam. Tapi kan ada hal-hal yang saya nggak bisa ceritain ke sini. Malah juga ada hal-hal yang Kang Sule ngomong ke saya nggak bisa ceritain ke Natalie juga. Walaupun Natalie saudaranya Astrid, saudara saya juga berarti kan, tapi saya fair. Jika Sule lebih tenang, Natalie memang harus tancap gas mengumpulkan pundi-pundi uang dan kembali menjajaki karir sejak vakum sebagai istri Sule. Astrid, istri Uya Kuya yang juga sepupunya, bahkan berencana akan menggarap single baru yang sempat tertunda karena kesibukan Natalie selama ini. Memang dia suaranya bagus. Sebelum kenal Kang Sule juga hampir kita mau bikin dia jadi penyanyi. Maksudnya udah nyiapin lagu, tapi dengan segala kegiatannya dia waktu jadi DJ segala macam ke belakang gitu akhirnya nggak jadi. Nah Enggak gini lah, Natalie itu kan penyanyi, emang basicnya penyanyi, orang banyak yang nggak tahu di suaranya itu bagus loh, bukan cuma sekedar bisa nyanyi, bukan sekedar bagus banget. Sementara Jessica Iskandar yang baru saja menjadi tandem kerja Natalie melihat ada semangat yang membara dari ibu satu anak ini. Tapi jedar demikian ia karib disapa, tak bisa menampik jika Natalie masih dirundung duka karena masalah rumah tangga yang menerpanya. lebih diam, tapi kalau aku tanya ya dia bilang dia tetap semangat, dia tetap positif aja ngejalanin hidupnya, fokus ke masa depan gitu. Jedar sesekali melihat Natalie termenung, diam tak bicara ketika di sela jeda kerja syuting. Tapi kondisi itu wajar sebab siapapun akan mengalami hal serupa jika tengah diterpa ujian berat. Iya paling itu sih kayak lebih diem ya, terus kayak bengong-bengong gitu. Terus kalau pencet tombol jawaban dia jadi lama. Terakhir telepon sama gue lama 3 jam ngobrol biasa aja. Tiap menurut gue gini, gue termasuk orang yang juga nggak bisa punya banyak masalah. Mungkin kalau setiap orang mikir gitu kan, pasti menurut gue ya Kang Sule ya Natalie pasti dua-duanya juga bisa dibilang dalam keadaan tidak baik-baik karena kan pasti lagi ada masalah. Setelah kepergian Natalie dari Istana Tambun Bekasi, ia memang harus membawa serta kedua adiknya yang masih sekolah. Satu masih kuliah dan satu baru mau masuk SMA. Ia yang sudah tak punya orang tua, sementara omahnya berada di Belanda, memang harus berjuang sendirian menghidupi kedua adik dan putra semata wayangnya. Meski Sule berjanji akan menafkahi putranya, tapi Natalie tetaplah harus berusaha sekuat tenaga mencukupi segala kebutuhan hidup. Tapi karena sudah terbiasa hidup mandiri, oma Natalie yang berada di Indonesia, Hetty Holscher, tak khawatir dengan kondisi sang cucu. Natalie masih muda, Kang Sule punya keluarga, punya anak bawaan, ya pasti untuk memposisikan diri mereka tuh pasti agak sulit. Jadi menurut gue ini ya cuman masalah proses aja gitu. Ya, bagaimanapun tak mudah bagi Natalie melepas ketergantungan dari sang suami selama 2 tahun ini. Ia mau tak mau harus banting tulang bekerja untuk menapaki masa depan setelah keputusan resmi bercerai dengan Sule kelak. Apalagi ia sudah memilih lebih baik berpisah menjemput bahagia daripada harus terkerangkeng dengan masalah di Istana Tambun yang tak kunjung reda. Support saya bukan hanya ke Natalie, ke Kang Sule juga. Saya sampai sekarang masih mengupayakan bahwa mereka bertemu. Jika Natalie sudah bersiap menyambut status single parent, pedangdut Dewi Muria Agung alias DP malah masih berkalang sesak di dada setelah digugat cerai sang suami.
Di hadapan tim kami secara eksklusif, DP mengaku masih tak percaya jika untuk ketiga kalinya ia harus mengalami gugatan cerai. Up and down itu biasa dalam setiap hidup manusia. Yang penting menurut aku ya, karena kan kadang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Tapi versi aku sudah melakukan yang terbaik. Ya, sebelum gugatan cerai mendadak menghampiri dirinya, DP mengaku tak ada konflik berarti dengan sang suami. Jikapun ada cekcok, DP mengaku masih dalam koridor yang wajar. Lantas mungkinkah Angga Wijaya yang mengaku masih cinta DP sudah tak sabar ingin punya anak sementara DP tak kunjung memenuhi keinginannya? Ada yang mampu, yang memberikan kemampuan selain kekuatan Allah gitu. Yang kita andelin itu tiada. Mau nggak mau aku harus berjuang sendiri dalam hidup ini. Keinginan kuat Angga untuk punya buah hati yang belum bisa diwujudkan DP, kabarnya bukan hanya dari keinginan pribadi Angga saja. Kabarnya, Angga juga sudah didesak keluarganya agar memilih wanita lain yang bisa memberikan keturunan. Lantas, apa tanggapan DP? Mungkinkah Angga akan menikahi wanita lain untuk segera mendapatkan keturunan? Aku tidak pernah merencanakan sesuatu. Karena kalau aku mengharapkan sesuatu itu selalu kecewa kan. Jadi sekarang itu aku sudah capek dengan mengharap gitu. Terkadang sayang tulus aja bisa dijahatin. Apalagi kalau aku bisa terbuka sama semua orang. Nanti orang malah makin jahatin aku. Memang keduanya belum terang-terangan merinci apa musabab keretakan Bahtera. Termasuk isu soal nafkah yang tak bisa ditunaikan Angga sebagai suami karena penghasilan DP lebih besar. Tapi benarkah DP menyesal telah memilih Angga sebagai pendamping hidupnya karena tak sesuai dengan harapannya saat hendak mau menikah? Itu tidak akan pernah sia-sia hanya untuk menyesali suatu permasalahan. Aku menghadapi dengan lapang apapun yang terjadi dalam hidup aku walaupun tidak sesuai dengan hati aku. Gimana Ali? Ya saya sih pengennya mereka berdua rujuk ya. Kan Dewi juga selalu bilang, ya kalau misalkan cerai hayu, balikan hayu. Jadi ya menurut saya ya gimana, ya bismillah. Ya gimana imamnya udah. Saya doakan mereka tetap menjaga silaturahmi.